Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah anak-anakku yang kami sayangi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, umut, semangat. Oke anak-anakku yang kami sayangi, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa tadi? Hikmah hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang kami sayangi, sebelum belajar kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku, puji syukur ya, kita bisa bersua kembali tadi pada pembelajaran agama Islam. Nah anak-anakku yang kami sayangi, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang kami sayangi, pada kesempatan hari ini Bumut akan menjelaskan lebih detail tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti anak-anak ketahui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq telah melaksanakan hijrah bersama juga kaum muslimin dan muslimat yang ada dari Mekah menuju ke Madinah pada pertemuan sebelumnya. Nah, mulai perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah, kemudian sampai di Gua Thur, kemudian sampai di Kuba, dan juga akhirnya sampai di Madinah Munawwarah atau Madinatul Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, sesampainya Nabi Muhammad di Madinah, ada banyak yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat itu, yaitu yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi. Ya kan? Masih ingat itu? Iya, pintar. Selanjutnya yaitu membangun persaudaraan yang kuat antara kaum apa? Siapa yang masih ingat? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu siapa sayang? Ya, kaum Muhajirin adalah kaum yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang berasal dari Madinah, dari kota Madinah. Mereka bersatu dalam persaudaraan, yaitu sesama muslim, persaudaraan seiman. Nah, yang tidak kalah pentingnya untuk membangun masyarakat Madinah, Rasulullah SAW membuat perundang-undangan. Masih ingat apa perundang-undangannya namanya? Piagam Madinah, yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah, baik itu penduduk Muhajirin, penduduk Ansor, mungkin juga penduduk yang lain yang tinggal di Madinah. Oke anak-anakku yang sayangi, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, perkembangan Islam semakin bagus, semakin pesat. Tidak ada lagi kaum kafir Quraisy yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga hijrah itu menjadi pintu gerbang bagi perkembangan agama Islam. Nah, apa sih hikmah? Hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah bersama dengan orang-orang atau kaum-kaum yang lain itu, apa hikmahnya? Siapa yang tahu? Oke, pada kesempatan hari ini Bumut akan menjelaskan ya. Setidaknya anak-anakku yang sayangi, ada beberapa hal yang bisa menjadi hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu adanya hijrah Nabi Muhammad SAW itu menghindarkan kaum muslim dari siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tidak ada lagi siksaan yang diterima oleh orang Islam terhadap dari kaum Quraisy. Mereka aman di Madinah. Mereka tentram di Madinah dan bisa hidup dengan damai. Yang kedua yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad itu adalah menjadi pintu gerbang awal kesuksesan dakwah Nabi besar
Muhammad SAW untuk bisa mengembangkan Islam lebih berkembang dan lebih berkembang lagi sampai ke seluruh penjuru dunia. Anak-anakku yang Bumi sayangi, adakah hikmah yang lain? Siapa yang tahu? Adakah? Nah, hikmah yang lain anak-anak adalah bahwasanya hijrah itu membangun persaudaraan, membangun kesetaraan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Apakah itu kaum muhajirin, kaum ansor, juga kepada yang lain, umat-umat Islamnya yang mungkin ada Nasrani, ada yang lainnya yang tinggal di Madinah. Dan anak-anakku yang sayangi, ada lagi yang tidak kalah penting, yaitu menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang damai, agama yang tidak suka peperangan, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Sehingga dengan begitu agama Islam bisa diterima oleh seluruh penduduk, baik khususnya penduduk Madinah dan secara luas kepada seluruh penduduk di penjuru dunia. Anak-anakku, dari hikmah hijrah yang Bumi sampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai umat Islam, apa yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai umat Islam sekarang ini? Apabila kita menempati suatu daerah, apabila anak-anak nanti ada di suatu daerah mana gitu ya, anak-anak pindah ke suatu daerah mana, misalnya anak-anak sekarang ada di Malang, kemudian anak-anak nanti pindah ke daerah yang lain, bawalah terus ajaran agama Islam itu kemanapun Anda berada. Anak-anak, perilaku Rasulullah SAW di Madinah yang baik sehingga bisa dicontoh oleh seluruh penduduk Madinah, itu anak-anak teladani. Bahwasanya anak-anak dimanapun anak-anak berada, anak-anak menerapkan ajaran agama Islam dengan baik sehingga anak-anak bisa diterima oleh masyarakat dan bisa mengembangkan agama di situ. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bumi sampaikan. Semoga hikmah hijrah yang telah dicontohkan, diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ada pada diri kita, yaitu kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada dengan memegang teguh ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian kita bisa mengembangkan ajaran Islam lebih baik lagi di masyarakat dan juga di lingkungan tempat kita berada. Semoga ada guna dan manfaatnya. Bumi mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.